Oh, 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 kenapa? 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwati Putri dengan NIM 877904059. Prodi yang saya ambil jurusan PGSD. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi ilmu pendidikan dengan memberi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi menjelaskan hakikat dan objek pendidikan. Epistemologi memastikan ilmu pendidikan disusun secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan aksiologi menjaga agar pendidikan mengandung nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu karena melahirkan cara berpikir kritis, logis, dan reflektif, sekaligus memberi pengalaman nyata untuk mengembangkan konsep dan teori baru. Dengan kata lain, pendidikan dan filsafat ilmu saling mendukung. Pendidikan memberi bahan renungan, sedangkan filsafat ilmu memberi arah berpikir yang lebih mendalam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu membedah persoalan pendidikan dari 3 sisi. Ontologi untuk melihat hakikat masalah pendidikan, epistemologi untuk menilai kebenaran dan metode pemecahannya, dan aksiologi untuk menilai manfaat serta nilai moralnya. Dengan cara itu, persoalan pendidikan tidak dilihat secara dangkal, tetapi dianalisis secara jelas, kritis, dan menyeluruh. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan. Misalnya kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia berakar pada filsafat humanisme yang menekankan kebebasan berpikir dan pengembangan potensi individu. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum berbasis penyelidikan ilmiah, mencerminkan filsafat positisme di mana pengetahuan dianggap sah jika diperoleh melalui metode ilmiah. Yang ketiga itu proses pembelajaran. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan menguji hipotesis. Ini adalah penerapan filsafat rasionalisme dan empirisme dalam kelas. Yang keempat yaitu evaluasi pendidikan. Penilaian berbasis portofolio mencerminkan filsafat konstruktivisme yang menilai proses belajar sebagai bagian dari pembentukan pengetahuan, bukan sekedar hasil akhir. Jadi intinya filsafat ilmu menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, isi kurikulum, metode
metode pembelajaran dan cara evaluasi agar pendidikan tidak sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan cara berpikir ilmiah. Jadi sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.